Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Kita bersyukur kita boleh kembali bersatu untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada hari ini. Dengan semangat sukacita saya percaya semua pada semangat untuk memuji Tuhan. Ada amin? Amin. Amin. Pada hari ini kita akan dijamah oleh firman Tuhan dengan tema hikmat lebih utama daripada harta dan jabatan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Kita ambil sikap tenang supaya ibadah kita menyenangkan hati Tuhan. Mari kita masuk dalam saat teduh. Amin. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan Allah yang menciptakan langit, bumi, alam semesta, dan segala isinya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita bersorak-sorai memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu pujian, Kecaplah dan Lihatlah. Seminggu lamanya kasih Tuhan telah kita rasakan, Bapak Ibu. Pada saat ini kita ucapkan syukur atas kasih Tuhan. Segala hormat hanya dari Tuhan, karena Dia Allah yang mengasihi kita, Dia Allah yang memelihara kita. Sama-sama katakan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan. Rasakan Bapak Ibu.
Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Bapak Ibu, dipersilakan untuk duduk kembali. Kita sekali lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian kita mengenal. Kita mau mengenal Tuhan lebih dalam dari yang kita kenal, lebih dalam dari semua yang kita kenal. Ada kasih yang melebihinya. Kita ada untuk saat ini menyembah Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian kita, Bapak Ibu. Bila kita buka mata kita, kita akan melihat wajahnya, wajah Tuhan, wajah Yesus yang kita terkagumkan kasihnya. Sama-sama katakan, bila aku buka mataku dan melihat wajahmu, bila aku lihat hidupmu dan kedatangan, ku salju semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, kesempatan yang kau
lebih dekat dan kenal dengan Tuhan. Kita beresponsoria dari Mazmur pasal 119 ayat 129 sampai 136. Ayat yang ganjil oleh kaum perempuan dan ayat yang genap oleh kaum pria, dan di ayat yang terakhir kita bersama-sama. Kita mulai Mazmur 119 ayat 29 sampai 136. Peringatan-peringatanmu ajaib, itulah sebabnya jiwaku memegangnya kaum pria. Bila tersirat firman-firman-Mu memberi pengertian kepada orang bodoh. Kaum wanita, mulutku kumarahkan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-perintah-Mu. Berpalinglah kepada aku dan kasihilah aku, sebagaimana sepatutnya kepada orang-orang yang mencari. Teguhkanlah langkahku oleh janji-Mu, dan janganlah segala kejahatan berkuasa atasku. Bebaskanlah aku daripada kemerasan manusia, supaya aku berpegang kepada cita-cita. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepada aku. Air mataku Berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang pada Taurat Tuhan. Bersama dengan umat percaya di sepanjang abad dan tempat, kita mengaku pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli kita bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Surga kuasa kasih-Mu menyertai kami ke tempat ini. Kau yang menolong kami untuk menyampaikan setiap pokok doa syafaat kami. Ya Bapa, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu penginjilan di seluruh dunia, di setiap pelosok. Kau menyertai setiap hamba-hamba Tuhan yang bekerja keras, berjerilah menyampaikan pemberitaan firman Tuhan di tengah tantangan, hambatan, Injil diberitakan. Engkau Bapa terus memelihara setiap hamba-hamba-Mu. Demikian juga dengan GMI wilayah 1 dan 2 serta wilayah pengembangan. Engkau menolong setiap biskop, DS, pendeta, guru Injil, maupun setiap mahasiswa, mahasiswi di STT. Panggilan pelayanan terus-menerus menggema. Kami berdoa Bapa, Engkau mendukung, melindungi setiap hamba-hamba Tuhan dan memperlengkapi.
Secara khusus kami juga berdoa untuk GM Immanuel Banjarmasin dengan tekad membawa jiwa baru. Engkau menolong Bapa, setiap jemaatmu boleh bertumbuh kepada Kristus. Demikian juga pada minggu depan akan ada konferensi jemaat. Tuhan menolong, menggerakkan setiap hati anak-anak Tuhan boleh terlibat di dalam pelayanan. Kau menyertai setiap kami untuk hadir, dan oleh kuasa Roh Kudus-Mu kami digerakkan untuk menjawab tantangan yang Tuhan berikan untuk bekerja sama membangun kerajaan Allah di GMI Immanuel Banjarmasin ini. Bapa, kami menyerahkan rumah tangga jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Bapa. Masih beberapa yang belum dapat bekerja dalam penghasilan tetap, Engkau menyertai yang mencari pekerjaan. Demikian juga yang sedang sakit. Kami berdoa secara khusus dengan memuji Tuhan, Engkau terus berkarya bagi penyembuhan Saudari Maria terus menerus ya Bapa, sehingga penglihatan, ingatan, dan juga kakinya semakin pulih. Amin. Dan Tuhan berkenan untuk apa yang Tuhan ingin lakukan baginya di masa depan. Bersama Tuhan dia bisa kuat. Demikian juga untuk menyelesaikan kerinduannya menggapai cita-citanya Bapa. Engkau menyertai, cukupkanlah dana ya Bapa. Oleh belas kasihan-Mu, Maria boleh beraktivitas kembali. Kami juga menyerahkan Tuhan Ibu Sarah, pinggangnya, kaki Ibu Iwa, dan oleh bilur-bilur Yesus sakit penyakit disembuhkan. Bapa, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan mahasiswa-mahasiswi yang sedang belajar. Demikian juga yang duduk di bangku TK, SMP, SMA. Engkau menolong setiap kebutuhan buku, kebutuhan pembelajaran, kebutuhan biaya pendidikan, baik biaya hidup juga. Kami menyerahkan kepadamu ya Bapa, yang adalah sumber berkat pemelihara jiwa kami. Karena itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu anak-anak kami, dan demikian juga yang ada di perantauan. Tuhan menolong Luna dan juga teman-temannya di sana dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk penginjilan kepada yang terkasih, Bapak Suwanto, Ibu Rita Buat, dan juga Saifuddin. Kuasa Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus, mereka boleh mendengar dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sungguh besar dan banyak kasih setia yang Tuhan berikan kepada gereja kami. Kami mengucap syukur Engkau menolong kami untuk terus-menerus tanggap akan perintah Tuhan, untuk terus-menerus mengucap syukur dan mengerjakan keselamatan yang Kau berikan. Terima kasih Bapa, berkati majelis, pengurus, dan semua komisi di komisi-komisi atau seksi-seksi untuk bahu-membahu. Secara khusus kami berdoa Bapa untuk pembelian rumah di Gang Kalimantan 2 ujung. Kuasa Tuhan menolong kami, membutuhkan dana 300 juta ya Bapa. Engkau kiranya menolong kami sehingga dapat terbeli. Apapun halangan dan tantangan, Engkaulah Tuhan yang menjadi penolong kami, menjadi harapan kami dan sumber berkat bagi kami. Karena itu Bapa, kami berseru meminta kepadamu, Kau menggerakkan setiap anak-anak-Mu Bapa. Juga kami mau berdoa Bapa, supaya pemilik rumah boleh dengan lancar sepakat kepada GMI Immanuel Banjarmasin, sehingga kami dapat memilih di tempat dan lahan yang tetap. Bapa, kepadamu kami menyerahkan doa syafaat ini
oleh belas kasihan Tuhan yang baik kepada kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan persembahan pujian.
Amin. Terima kasih banyak persembahan pujian dari teman-teman P3NI. Kiranya Tuhan terus memberkati P3NI di dalam Tuhan. Amin. Kita akan mendengarkan juga kesaksian pujian dari saudari kita Maria. Kepada Maria dipersilakan. Shalom. Pertama saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwasanya kembali Tuhan izinkan saya boleh berdiri di tempat ini dengan segala keterbatasan, hal-hal yang tidak pernah saya duga terjadi dalam hidup saya. Tapi saya yakin dan percaya semuanya itu ada maksud dan rencana Tuhan. Dan saya sedikit bercerita, mungkin banyak saudara-saudari yang bingung atau bertanya-tanya. Jadi tepatnya tanggal 14 Juni saat saya akan berangkat ke kampus, saya mengalami sebuah tragedi di rumah. Kemudian dari situ saya udah mulai kondisi saya drop. Kemudian dilarikan ke RS Bayangkara karena rawat inapnya tidak ada. Akhirnya kami pulang. Kemudian malamnya saya drop lagi, akhirnya dibawa ke UIN. Nah, waktu itu saya berpikir bahwa mungkin saya di UIN hanya 1 minggu atau 2 minggu paling lama. Tapi ternyata saya ngekos di UIN sampai setiap dokter yang masuk itu berharap kayak, Maria ayo semangat ya, cepat pulang, semangat cepat pulang. Kalau ditanya kondisi seperti apa yang saya rasakan, tentu keterpurukan pasti. 2 minggu berjalan, dimulai dari kaki yang tidak bisa bergerak, mati rasa, mata yang tidak bisa melihat, tangan yang tidak bisa bergerak, tambah sakit kepala dan lupa ingatan. Terus membuat saya kayak ngerasa, saya ini di mana gitu? Saya sedang apa? Saya tidak bisa melihat orang-orang. Maka saya tidak bisa melihat orang-orang. Jadi ketika teman-teman atau saudara sekalian mengunjungi saya, itu justru saya merasa terpukul. Karena saya merasa terpukul. Saya tidak kenal saudara-saudari, saya tidak bisa melihat kalian semua. Jadi saya akan berbicara dengan orang asing. 2 minggu, mulai masuk ke 3 minggu, saya benar-benar mengalami di titik down saya. Ketika itu saya sampai karena saya terlalu sering mungkin ya ganti infus dan sebagainya, tusuk sana sini dan sebagainya, itu buat saya kayak bilang ke perawatnya, bahkan saya berteriak, saya bilang udah saya nggak mau, saya mau pulang aja, saya sudah sakit, berapa puluh tusukan sudah dimasukkan ke dalam tubuh saya, berapa puluh obat sudah masuk, saya sudah menyerah, saya bilang seperti itu. Sampai di suatu malam ketika saya demam tinggi, itu saya bilang ke mama saya, mah udah ayo kita doa pelepasan aja, aku udah nggak mau lagi sakit-sakit kayak gini, belum lagi proses yang panjang, besok ini lagi, itu lagi dan semuanya. Tapi semua pengecekan mau gitu. Jadi sampai benar-benar menyerah saya, terus sampai beberapa hari itu saya bisa dibilang saya tidak menyalahkan Tuhan, tidak, tapi saya tidak berdoa lagi. Saya benar-benar kayak menghukum diri saya sendiri. Saya makan pun tidak selera, obat pun saya telan, terasa tidak saya telan, infus pun yang sudah saya abaikan tidak bisa. Tuhan itu bilang bisa. Jadi tidak akan ada jalan untuk. Dan kalau misalnya dalam hidup kita menjumpai hal yang tidak sesuai dengan kehendak kita, nantikan apa yang ingin Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Mungkin sekarang kita tidak melihat, tapi nanti suatu hari. Dan di sini saya ingin bersemakan pujian yang berjudul dalam kesempatan.
Puji Tuhan, terima kasih banyak Maria atas kesaksian hidup dan juga kesaksian pujian yang sama-sama telah kita dengarkan. Bapak Ibu, boleh menjadi penguatan kita, boleh menjadi berkat bagi kita semua kesaksian ini, bahwa dalam segala perkara Tuhan punya rencana dan tidak ada maksud jahat, karena semua Tuhan sediakan bagi kita ada rencana. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Sebentar lagi kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Mari kita katakan lagu pujian kita, siapakah aku ini Tuhan. Kasih setia Tuhan yang kita rasakan dalam hidup ini, apalagi kebaikan Tuhan lebih dalam dari lautan. Mari kita sama-sama dengan pujian ini bersyukur atas kasih Tuhan. Kasih setiamu yang kuasa lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu Tuhan, kebaikanmu yang Kau nyatakan lebih dalam dari lautan siapakah aku ini Tuhan di hadapan-Mu? Siapakah aku ini Tuhan? Dari biji matamu, dengan apa aku balas Tuhan sering puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Dari biji matamu, dengan apa aku balas Tuhan sering puji dan sembah. Kita naikkan lagu ini dari awal, kasih setia Tuhan yang kita rasakan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi Tuhan dari yang kami lebih tinggi dari langit biru. Apalagi kebaikanmu yang semakin Kau nyatakan, lebih Tuhan dalam lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan yang kami terima sempat membuat kami terpesona. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Dari biji matamu, dengan apa aku balas Tuhan. Jemaat Tuhan dan pemberi puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Dari biji matamu, dengan
dari gerejamu tempat kami bersekutu di ruang Meratus Hotel Palem pada pagi hari ini. Kami proklamasikan penyembahan kami yang tulus kepada Engkau ya Tuhan. Sebab Engkaulah Raja di atas segala raja. Sebab Engkaulah penguasa tunggal hidup kami. Dan Engkaulah Sang Firman yang telah menjadi manusia, diam di antara manusia dan dikenal oleh kami di dalam Yesus. Oleh karenanya kami berdoa, Tuhan kuatkan setiap kami hari ini. Lawat kami dan tolong kami Bapa, dengan segala pergumulan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Sebab kami tahu firman menguatkan kami dan menjawab setiap pergumulan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan menyambut firman. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu, merespon kesaksian dari Maria Jessica Panggabean tadi, saya sangat diberkati sebab saya juga pernah mengalami hal yang sama ketika saya juga tidak bisa membaca Alkitab. Sontak hilang dan saya tidak bisa membaca WhatsApp. Dan ketika kembali pulih penglihatan saya, Bapak Ibu, saya percaya itu datangnya dari Tuhan. Sebab bersama dengan saya yang sedang diobati oleh dokter spesialis di Rumah Sakit Ulin, Dokter Eti, banyak yang ada yang sembuh 2 hari, ada yang sembuh 2 minggu, tapi kembali tidak bisa melihat dengan sempurna kembali. Tetapi hari ini saya selalu menyaksikan Bapak Ibu bahwa semakin saya giat membaca Alkitab, penglihatan saya semakin mengalami pemulihan. Satu tanda Bapak Ibu bahwa Tuhan Yesus itu ada. Dan Dia dalam roh memberi kepada semua orang pertolongan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Sekali lagi Bapak Ibu, yang dibutuhkan, bukan yang kita mau. Oleh karena itu pada pagi hari ini juga kita membaca atau membahas tentang firman Tuhan. Membahas firman Tuhan tentang hikmat. Membahas firman Tuhan tentang kuasa yang terjadi kurang lebih 3.000 tahun yang lalu Bapak Ibu. Jadi tidak kebayang peristiwa 3.000 tahun yang lalu. Di mana kita temukan itu? Dalam Alkitab, firman Tuhan. Saya akan membuka dan membaca kepada kita sekalian dari kitab 1 ayat 5 sampai dengan ke-12 dan membaca untuk kita sekalian. Bapak Ibu silakan membuka Alkitabnya, baik Alkitab cetak maupun elektronik. Tapi yang penting jangan bersuara handphonenya. Demikian firman Tuhan ayat yang kelima. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang
mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan ini, Bapak Ibu, saudaraku yang mengasihi Tuhan. Tentu yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca tetapi juga merenungkan dan mempraktekkan firman Tuhan ini dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu yang mengasihi Tuhan, biasanya ketika seorang mendapat satu jabatan atau mendapat uang yang banyak, atau hanya Bapak Ibu yang terpikirkan oleh orang tersebut adalah bagaimana ini menjadi sesuatu yang diterima dalam jangka yang panjang. Makanya ada lagunya. Menduduki satu job, lagunya pasti kemesraan. Sehingga lagunya kemesraan ini jangan cepat berlalu. Dia pengen di jabatan itu lama. Dia pengen mendapat uang itu terus lama. Dia pengen mendapat kekasih itu lama. Jangan putus di tengah jalan. Itu normalnya Bapak Ibu. Itulah sebabnya orang selalu berpikir bagaimana supaya mempertahankannya. Dan untuk mempertahankan itu, acap kali banyak hal ditempuh sekalipun bertentangan dengan prinsip firman Tuhan. Tentu saja banyak kita lihat Bapak Ibu pejabat-pejabat menyogok supaya dia dalam posisi lurah, camat, wali kota, bupati, dia bermain dengan cara-cara menurut dia elegan, pas. Tetapi Bapak Ibu saudaraku, sampai dengan hari ini praktek-praktek itu terus terjadi. Saya masih ingat ketika seseorang datang kepada kami mau meminta diberkati. Dia membawa roti, beberapa kaleng, belum lagi yang buah anggur dan seterusnya. Lah begitu. Padahal bukan hari Natal. Ya kita bertanya lah apa maksud kedatangan pian ini begitu. Ini kata pian supaya kita ngerti Bapak Ibu. Peristiwa TKP-nya di Jakarta. Dan dia utarakanlah Bapak Ibu bahwa dia mau menikah.
dan seterusnya, dan supaya konseling pranikah. Lalu Bapak Ibu sebagai pendeta yang baru ditempatkan di situ, saya bertanya dan menelpon kepada komisi keanggotaan. Bapak saudara si A datang tadi ke pastori mau menikah. Bagaimana? Kita bahas nanti di sermon majelis. Oh Pak Pendeta, dia kan sudah menikah. Bapak tidak tahu, tidak tahu. Wah, dia buka buku keanggotaan di gereja, setelah komisi keanggotaan datang dibuka. Betul, sudah pernah menikah di gereja kita, tetapi dia datang lagi mau menikah. Nah ini menjadi tanda tanya besar. Ternyata Bapak Ibu ada masalah di dalam rumah tangganya. Sebab mereka telah berpisah rumah, tetapi diam-diam dan tidak ada yang tahu. Dan Bapak Ibu saudaraku, ketika kita proses pertemuan berikut, saya berkata, maaf, saya berpegang teguh pada ajaran Alkitab. Saya tidak bisa memberkati orang yang cara hidup langsung dia terkaget-kaget. Berarti Pak Pendeta yang baru ini sudah tahu, dan seterusnya. Dan ketika saya berdoa untuk dia, dia sudah gelisah. Dan Bapak Ibu saudaraku, memang betul dia menikah ke satu tempat akhirnya. Karena saya beritahu, kita tidak menikahkan orang yang cara hidup. Saya buka konstitusi GNI tentang kekudusan pernikahan. Dan Bapak Ibu, saya suruh dia yang baca. Sekian lama saya anggota Metodis, Pak Pendeta. Kakek saya juga Metodis di Medan, bapak saya Metodis. Tapi saya baru tahu ini. Jadi ini turunan dari Alkitab. Maka di Metodis berlaku prinsip Alkitab di tangan kiri, disiplin di tangan kanan. Ini disiplin konstitusi kita. Mau yang bahasa Inggrisnya? Ada. Kan ini bahasa Indonesia diterjemahkan dari England. Akhirnya tidak usah Pak, yang ini pun cukup untuk saya. Dan Bapak Ibu saudaraku, dia akhirnya menikah di luar kota. Tapi yang menarik, saya tidak tahu prosesnya. Dan ujuk-ujuk sudah datang, dia bawa seorang perempuan, dia bawa surat-suratnya. Kira-kira Bapak Ibu kita terima enggak seperti ini? Dia sudah bawa surat nikah dari gereja tertentu, diberkati di salah satu kota. Ya terima kasih sebagai anggota yang belum pernah kita keluarkan dari gereja ini, hak Bapak tetap sama. Maka diproseslah Bapak Ibu, dibawa ke sidang majelis jemaat, kita bahas. Saya bawa ke sidang pendeta di distrik, saya konsultasi dengan para pendeta dan pimpinan kita sampai ke bishop dan seterusnya. Dan memang dibukalah konstitusi kita, ada pengakuan dosa. Maka dipanggil ke depan, digembalakan, lalu kemudian diterima kembali. Berarti dari peristiwa ini kita belajar Bapak Ibu bahwa sebenarnya gereja itu tidak menolak. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudaraku, pada bagian ini kita juga belajar tentang arti yang disebut dengan hikmah, bahwa apa yang telah terjadi di dalam Alkitab ini, yang dinyatakan Allah kepada umatnya, baik perjanjian lama orang Israel maupun kepada kita gereja di perjanjian baru yang adalah kesenambungan Israel, itu sama. Yang terbuka ini untuk kita, yang tersembunyi dalam rencana kepada firman Tuhan ini. Kita menemukan pada tahun 3000-an itu, yang lalu, yang lampau, dalam pembahasan Ibu tentang seorang tokoh yang bernama Salomo.
Dan Salomo ini Bapak Ibu anak dari Raja Daud. Dan disinilah kita menemukan perbedaannya. Bahwa Salomo Bapak Ibu ketika mendapat jabatan raja itu, dia tidak mempraktekkan satu cara supaya kerajaan atau jabatan raja itu kokoh untuk dia dengan cara-cara yang seperti yang dipikirkan oleh manusia tadi. Kan banyak orang seperti tadi untuk mau menikah, dia memakai cara-cara manusiawi, mempertahankan satu cara untuk menggoda. Tergoda enggak pendeta kita tadi dengan buah-buah dan oleh-oleh itu? Dan memang waktu pertemuan pertama itu disalamkan amplopnya ke saya, dan tebal Bapak Ibu. Tapi saya bergumul ketika membuka yang hitungan jutaan ini dengan yang kenyataan yang harus saya sampaikan. Dan saya mengambil kesimpulan, begitulah kita di tengah dunia ini. Kalau melihat judul amplop itu yang sampai beberapa menit saya menghitungnya karena cukup tebal, tentu Bapak Ibu saya akan berkata, nanti kalau saya berkati pasti 2 kali lipat dari ini datang lagi. Wah, kamu tahu benar ini. Bisa beli HP yang merek terbaru pada waktu itu, atau bisa berganti laptop. Tapi saya tidak mau menjual kebenaran itu. Saya tetap santun, saya hormat, saya mengasihi. Itulah sebabnya ketika dia diberkati di kota lain, dia tetap datang ke gereja kita dan mau digembalakan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Ketika digembalakan, dia perkenyatannya apa kepada jemaat? Bapak Ibu, saya minta maaf, ini dan itu, ini dan cerita, nangis juga, dan seterusnya. Dan istrinya pun bingung, ini ada apa? Kayak ada episode berapa ini dalam sandiwara ini, kira-kira begitu drama ini. Tapi ternyata sampai hari ini yang bersangkutan setia. Berarti Bapak Ibu saudaraku, kita sering menghadapi kondisi yang seperti itu di masyarakat dimanapun berada. Dan tolong jangan dipraktekkan untuk menyuruh dosen supaya nilai kita A. Bahkan beberapa peristiwa masuk koran Bapak Ibu, ada mahasiswa supaya cepat tamat dengan nilai bagus, merelakan dirinya tidur bersama sang dosen pria itu. Dan akhirnya terbongkar karena nilainya tetap C, dan dia menuntut, maka publik jadi tahu. Begitu juga Bapak Ibu dalam pekerjaan-pekerjaan kita, acap kali dituntut hal-hal seperti itu. Dia mau dikasih jabatan manajer, oke. Nanti terima sore di rumah saya kirim seperangkat alat sholat dan seterusnya. Lah, ada peci di situ, ada seperangkat alat sholat. Lah, ini maksudnya apa? Bukankah ini seringkali menjadi tawaran Bapak Ibu? Belum lagi yang mahasiswa Bapak Ibu banyak sekali menghadapi persoalan yang seperti itu. Tapi belajar firman Tuhan hari ini dari seorang raja yang bernama Salomo. Ketika dia sudah menduduki jabatan raja itu, Bapak Ibu saudara, kita perhatikan pada perikop atau nats yang kita baca tadi. Dia hanya meminta hikmat dari Tuhan. Nats ini sudah berulang-ulang saya baca dan sering juga saya khotbahkan, dan saya tetap ingat pada satu poin. Kalau saya pada posisi Raja Salomo waktu itu, tentu saya minta apa? Uang yang banyak,
Saya minta kalau zaman sekarang mobil merek terbaru. Malulah saya pendeta yang sudah sekian tahun berdinas pakai Avanza. Pengenlah Tuhan saya pakai merek terbaru. Ya, Mercy seri terbaru Bapak Ibu, keluaran Jerman. Dari sini pun bisa dikontrol di mana mobil itu berada. Dan seterusnya Bapak Ibu. Tetapi perhatikan pada bagian ini. Ketika Tuhan berkata kepada Salomo, mintalah apa yang akan kuberikan kepada engkau. Anak muda yang menjadi raja ini, yang belum berpengalaman ini, dia meminta Bapak Ibu hanya hikmat yang datangnya dari Tuhan agar dia dapat menimbang segala perkara yang terutama dan utama di dalam hidupnya. Di dalam teks ini kita menemukan Bapak Ibu bahwa ketika Raja Daud sudah tua dan belum menentukan siapa penggantinya, Salomo tidak gegabah, mau mencoba seperti saudaranya, kakaknya Adonia, beda ibu. Mau mencoba mengkudeta secara lembut, menunjukkan sayalah raja. Padahal siapa Salomo? Ibunya bernama Batseba. Tahu Batseba? Pernah berzina dengan Raja Daud. Lahirlah abangnya Salomo dan meninggal. Lalu kemudian lahirlah Salomo. Bukan permaisuri utama Bapak Ibu, ibunya. Tetapi yang menarik di sini Bapak Ibu, dia menunggu momen datangnya dari Tuhan. Berarti kepada kita belajar dari firman Tuhan yang kita baca ini, jangan gegabah dalam segala hal. Perlu kita tenang berpikir. Perlu kita tenang mempergumulkannya bersama dengan Tuhan. Apalagi para anak-anak muda di gereja kita. Sebentar si A datang berkata I love you. Si B berkata you love me. Akhirnya C berlap-lapan. Bapak Ibu Saudara, wajar, lumrah. Tapi jangan gampang terkecoh. Tenang bersama Tuhan. Apa yang terjadi dengan Adonia pada bagian ayat sebelumnya? Kakak dari Salomo itu beda ibu. Akhirnya tewas. Dipancung kepalanya oleh panglima. Sebab itu adalah pesan daripada ayahnya Raja Daud. Dalam keadaan ini Bapak Ibu kita belajar. Dalam keadaan kegentingan tersebut, perhatikan di sana Raja Daud menentukan penggantinya yaitu Salomo, anaknya dari Batseba. Berarti dalam segala hal Bapak Ibu, dalam hal kegentingan apapun Tuhan telah mengatur sedemikian rupa. Bukankah kita pernah mendengar firman Tuhan yang berkata, asal engkau tetap tenang, Tuhan yang berperkara atasmu. Saya mengutip di dalam 1 Raja-Raja 1 ayat 45 dan 46 disebutkan di sana Imam Zadok dan Nabi Nathan mengurapi dia di Gihon menjadi raja, dan dari sana mereka sudah pulang dengan bersukaria sehingga kota menjadi ribut. Itulah bunyi yang kamu dengar tadi, Salomo sekarang duduk di atas tahta kerajaan. Salomo menerima, tapi tidak gegabah seperti Adonia. Tuhan yang menolong dia. Dan untuk mengokohkan kedudukannya sebagai raja Bapak Ibu, Salomo menunaikan amanat ayahnya, itu Raja Daud sebelumnya. Baik tentang Yoab, anak Zeruia yang berpotensi menjadi musuh dalam kerajaan, dan juga Simei yang mengutuki Raja Daud ketika dalam kesusahan saat melarikan diri akibat kudeta yang dilakukan oleh Absalom.
anak Raja Daud itu sendiri. Simei. Simei bukan Simei, bukan Simei. Bukan Somai juga Bapak Ibu. Ini bahasa Ibrani pakai H, alfabet Ibrani. Shimei itu artinya adalah orang yang pernah mengutuki Raja Daud, tapi diajarkan juga supaya Salomo bijaksana terhadap orang-orang tersebut. Ternyata sesudah dilakukan oleh Raja Salomo untuk mengokohkan kerajaannya dan jabatannya, ada satu hal yang perlu di atas semuanya. Itulah yang kita baca tadi, yaitu hikmat. Ternyata di atas semuanya Bapak Ibu ada hikmat. Kita perlu tamat sarjana, kita perlu dapat pekerjaan, kita perlu dapat pasangan hidup, kita perlu dapat keturunan, kita perlu ini dan itu, kita perlu uang, kita perlu beli beras, kita perlu bayar listrik, betul. Tetapi di atas semuanya ada hikmat. Pak Pendeta, hikmat itu apa? Bolehkah kami beli di pasar lama? Hikmat itu Bapak Ibu disebutkan pada ayat 12 tadi, yaitu dikatakan di sana, ya, dalam bahasa aslinya itu bein. Bein itu ya tidak hokmah, karena bahasa Ibrani kan mengenal hikmat itu beberapa pengertian. Tetapi yang ditulis di sini bein. Bein itu kalau di dalam bahasa Indonesia lebih tepat dengan kata bijaksana. Itulah bein. Bijaksana itu saya lihat di dalam kamus besar Bapak Ibu disebutkan di sana, menggunakan akal budinya, pengalamannya dan pengetahuannya arif. Jadi orang yang menggunakan akal budi, pengetahuannya tidak arif, itu sama seperti teroris. Bisa merakit bom tapi mencelakai orang lain dan merusak peradaban. Tetapi orang yang berhikmat bisa merakit bom dan menggunakan bom itu untuk kepentingan pembangunan. Maka dipakailah dalam pertambangan. Maka ditambang Bapak Ibu. Bukit-bukit itu dibom, tapi tidak merusak peradaban. Dan ternyata bijaksana itu juga dikatakan pandai dan hati-hati, cermat, teliti dan sebagainya apabila menghadapi kesulitan dan sebagainya. Berarti katanya di sini penandanya adalah kesulitan. Batu ujinya, prosesnya adalah kesulitan. Seseorang kita tahu sabar ketika ada kesulitan. Seseorang kita tahu mempunyai bijaksana ketika dia diterpa kesulitan. Maka kesulitan itulah batu penguji di atas semua karakter. Orang kalau berkata, oh saya mau orang sabar, oh saya mau orang tenang, oh saya mah lemah lembut, boleh saja. Tapi ketika datang pencobaan kesulitan, betul enggak? Maka Bapak Ibu yang menguji semuanya itu dalam kesulitan, itulah bijaksana. Orang bisa berkata-kata manis ketika yang dihadapi situasinya manis. Tapi ketika situasinya sulit, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bagaimana kita mau mengucap syukur dalam segala hal? Ingat, ini sudah minggu terakhir. Belum bayar uang kuliah, belum bayar uang kontrakan, di rumah sudah tidak ada apa-apa, listrik sudah ngik-ngikan karena token, ngik. Gak bisa diisi dengan daun-daunan di situ. Betul Bapak Ibu? Harus diisi dengan token. Uang pun tidak bisa, harus beli tokennya dulu Bapak Ibu. Saya jadi pintar bertoken karena pastori kita kan token Bapak Ibu. Berarti ketika terjadi begitu, kita seperti apa?
bisa nggak berkata haleluya, terima kasih Tuhan, atau makin semriwil dan semrawut, berarti benarlah firman Tuhan ini. Umurnya udah lama loh Bapak Ibu. Sekarang tahun 2020. Nah ini peristiwanya sebelum Masehi 1200. Berarti tahun 3200 tahun yang lalu peristiwanya. Gak kebayang 3200 Bapak Ibu. Indonesia merdeka aja masih 78 tahun. Rasanya sudah sampai gimana gitu lamanya. Rasanya Bapak Ibu, saya menjadi pendeta udah sekian puluh tahun, rasanya sudah lama, berabad-abad. Rasanya konon lagi 3200 tahun yang lalu. Berarti manusia Israel pada masa itu, umat sudah mengerti kondisi yang disebutkan dalam firman Tuhan ini. Maka muncullah Raja Salomo ini Bapak Ibu. Raja Salomo itu makan roti. Raja Salomo makan daging seperti kita juga. Kalau dia tidak makan mati, dia bukan robot. Tetapi yang menarik kebutuhan itu semua, makan, minum, harta, uang, naik bagal, keledai. Tidak berhenti di situ, ada yang lebih tinggi, yaitu hikmat. Yang kita temukan tadi, hikmat itu ternyata bijaksana. Ternyata di atas semua jabatan atau harta, yang terutama dan tertinggi itu adalah hikmat. Tertinggi artinya tujuan akhir, bukan kesementaraan fokusnya, tetapi tujuan akhirnya adalah hikmat itu. Di lingkungan istana, Salomo menikmati kehidupan yang serba cukup tentunya. Dia nggak mungkin pernah kelaparan. Rotinya juga roti yang segar dan gandum terbaik. Daging-dagingnya juga bukan daging yang dari kulkas, yang sudah di freezer sekian lama, tapi yang fresh, beberapa menit yang lalu dipotong, baru dipanggang, dan seterusnya. Demikian dengan sayur-sayuran. Demikian dengan kendaraannya, bukan lagi kuda yang kakinya 3, atau bagal yang terpelecok-pelecok, tapi pasti bagal yang terbaik kendaraannya, pakaiannya juga, dan seterusnya. Sehingga sebenarnya Bapak Ibu, dia lebih mementingkan bagaimana supaya lebih enak lagi. Tapi ternyata ketika Tuhan datang kepada dia dalam mimpi, dia hanya meminta hikmat. Maka pada waktu saya kelas katekisasi sidik, waktu SMA Bapak Ibu, saya berpikir bodoh ya Salomo ini kok meminta yang kecil itu. Ternyata disitulah rahasianya. Bukankah seringkali kita meminta ikan, padahal ikan setelah dimasak, digoreng, besok sudah habis. Harusnya kita minta adalah pancingnya. Bahkan Bapak itu bila perlu kita minta tempat memancingnya. Di mana? Di laut, di sungai. Maka ketika kita letakkan pancing kita, antri ikan-ikan itu memakan umpannya, dan kita bawa, tidak ada distriksi. Bapak Ibu saudaraku, ini satu pengertian yang dapat kita cerna hari ini. Mintalah bukan sekedar apa yang kita butuhkan. Amin Bapak Ibu. Kita belajar satu hal. Semua kita butuh uang, amin. Iya, kalau ada sampai nggak butuh uang hari ini, saya justru heran, itu dari planet mana? Tapi kita belajar ketika butuh uang itu ada yang lebih utama daripada uang hari ini, yaitu hikmat. Hikmat itu bijaksana tadi Bapak Ibu. Dan pada bagian ini kita disegarkan ketika beberapa alasan kenapa hikmat itu lebih penting daripada jabatan harta. Yang pertama, melalui firman Tuhan kita belajar. Hidup manusia ditentukan oleh keputusannya sendiri. Sudah pasti. Kita hari ini ada karena keputusan kita pada peristiwa-peristiwa yang lalu.
kalau sekarang usianya Juli 18 tahun, seperti hari ini, itu keputusan dia 7 sampai 17 tahun yang lalu. Ya. Kalau hari ini ya kita berusia berapa, itu keputusan dari beberapa tahun sebelumnya. Hari ini saya seperti ini adalah keputusan saya beberapa puluh tahun yang lalu. Dan Alkitab menyebutkan itu. Kita hari ini ada karena keputusan kita di periode-periode yang lalu. Mana buktinya Pak Pendeta? Banyak buktinya yang ekstrim. Saya mengenal satu artis, karena dulu saya pernah panitia Pesta Danau Toba. Dan Bapak Ibu, artis ini dulu setahu saya laki-laki. Tapi pada waktu tahun 1993 itu menjadi perempuan. Resmi ditetapkan mahkamah. Ada keputusan pengadilan dia berubah jenis kelamin. Dan kelaki-lakiannya akan kelihatan kalau dalam kesulitan. Kalau tidak ada kesulitan akan manis semuanya. Aduhai. Tapi ketika kesulitan muncullah apa? Ternyata suaranya bass. Kalau dikejar anjing lebih lagi, larinya pasti seperti Maradona. Bapak Ibu saudaraku, pada bagian ini keputusan itu dia tempuh karena yang lalu. Maka hari ini kita belajar Bapak Ibu, jangan sampai salah memutuskan, mengambil keputusan untuk masa-masa yang akan datang. Bukankah contoh yang di depan saya ini Mas Dayanti, worship leader kita tadi, masuk ke teknik pertambangan sipil ya, teknik sipil, kan karena keputusannya waktu mengisi formulir. Kan tidak mungkin dia isi formulir teknik sipil, keluar pengumuman masuk jurusan akuntansi. Lah ini yang salah siapa? Tidak mungkin. Berarti kita ada seperti hari ini karena keputusan kita di periode-periode yang lalu. Itu kata firman Tuhan. Dan hari ini kita juga mau informasikan ya, bahwa seperti Pak Alexon Padang kerja di Pengadilan Negeri Marabah, kan tidak mungkin dia pergi ke sana tanpa keputusan negara mengizinkannya dan memberi surat keputusan, betul Pak? Kan tidak mungkin dari keputusan pergi ke sana. Oh saya di sini bekerja, lah siapa yang ngangkat? Pokoknya saya di sini. Mana suratnya? Nggak perlu keputusan. Itu namanya semriwil. Oleh karena itu Bapak Ibu, Romo Bapak Ibu diperhadapkan dengan sampai dengan ayat yang ke-28. Dua orang ibu memperebutkan seorang bayi. Karena satu bayi itu ketindih pada waktu tidur dan meninggal, maka yang hidup satu bayi lagi. Lalu mereka memperebutkan. Dan ternyata Bapak Ibu, siapa yang menjadi ibu kandungnya? Hikmat dari Tuhan menyertai Salomo. Ternyata yang mengatakan jangan dibunuh, itulah ibu kandungnya. Sebab tidak ada seorang ibu kandung yang mau dan rela anaknya dibunuh. Sekalipun direbut orang, ya silakan. Tidak tega. Tapi ibu yang menyatakan, ya udah potong dua nih bayi, tidak sama dia, tidak sama aku, berarti bukan ibunya. Hikmat dari Tuhan menyertai Salomo. Dan terkenal kisah itu 3000 tahun yang lalu sampai ke sekarang ini. Maka memutuskan segala perkara ketika kita di dalam kesulitan atau dalam keadaan apapun, tanpa hikmat Tuhan kita cenderung akan salah. Maka Bapak Ibu, kalau saya selalu berpikir dan belajar, Tuhan, ini perjalanan kami mau ke kampung, saya lupa membawa sendal. Lah Pak Pendeta kok doa sampai sendal pun didoakan? Iya, saya doakan sendal.
Tuhan, di depan ada Alfamart, saya mau singgah, tolong buka jalan supaya dapat saya beli sandal yang cukup dengan uang saya. Kalau harga sandalnya 200.000 kan tidak mungkin, dan yang pas di kaki saya. Betul? Lalu sampai di Alfamart itu, setelah perjalanan lewat Lampung lewat Bengkulu maksud saya, menuju Sumatera Barat, Alfamart, betul, ketemu warna coklat. Saya pakai pas, harganya pas, yang menjualnya juga pas, senyumnya pas, semua pas. Akhirnya saya ucapkanlah berkat, Tuhan memberkatimu. Karena 25.000 Bapak Ibu, itu pas untuk saya. Berarti Bapak Ibu, kita belajar membeli sendal saja pun harus berdoa, penuh hikmat. Kan nanti kita pakai Bapak Ibu jadi jalan kemana-mana yang tidak jelas aturannya. Dan selama perjalanan itu enak kaki saya memakai sendal itu berhari-hari. Itu artinya Bapak Ibu, dalam segala keadaan juga yang paling kecil dalam hidup kita pun, kita harus belajar untuk melibatkan Tuhan di dalamnya dan meminta hikmat dari Tuhan. Hikmat itu sendiri kepada orang percaya sekarang sudah di dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus. Jadi kalau ada yang bertanya, Bapak Ibu, kalau mau mendapat hikmat itu, lalu kita sekarang dapat apa? Warga gereja, orang Kristen, dapat hikmat yang sama, tetapi di dalam dan melalui Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul 1:8 kan disebutkan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seterusnya. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, berarti Bapak Ibu, hikmat yang diterima oleh Raja Salomo tadi bisa menentukan, bijaksana memutuskan apa dan ini dan itu dalam hidupnya. Kita pun mendapat hal yang sama di dalam Yesus Kristus. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kan Roh Kudus turun atas kita. Maka Bapak Ibu, kita mempunyai hikmat dalam segala hal. Maka kita bisa menimbang segala perkara. Maka kita bisa melihat jauh ke depan oleh visi dengan hikmat yang bijaksana datangnya dari Tuhan. Maka termasuk memilih pasangan hidup kita. Jangan sesekali menonjol mata kita, pendengaran kita, perasaan kita, tapi yang harus menonjol adalah hikmat dari Tuhan. Tanya Tuhan, Tuhan, si A ini sudah kelihatannya sudah beberapa kali menyatakan isi hatinya nih kepada saya. Dilihat sih dari posturnya, ya ganteng. Dilihat dari pekerjaannya sih oke. Dilihat dari tunggangannya oke lah, mantap, roda 4. Dilihat dari penampilannya oke. Tidak ada yang kurang Tuhan. Maulah berhenti dulu, tanya dulu Tuhan, benar enggak? Demikian juga dengan pekerjaan kita Bapak Ibu. Jangan sembarang kerja, pelecok begitu. Si A ngomong ini, oke, si B ngomong ini, si C ngomong ini. Pikirkan mendalam. Seperti hikmat yang diterima Salomo, kita di dalam Roh Kudus menerima hikmat itu. Tanya, termasuk sekolah. Maka orang Kristen kan tidak ada yang salah jurusan seharusnya. Harus mempunyai planning, dari sini nanti tangga pertama, ini tangga kedua, ini tangga ketiga. Maka kita baru mengerti. Saya tidak pernah mengatakan saya salah jurusan, sekalipun saya pernah bahasa Indonesia diusung. Karena saya lihat ketika saya belajar bahasa itu, pas waktu saya mempelajari Alkitab, kok pas ya? Kok grammar, bahasa Ibrani, bahasa Yunani loh, kok nyambung? Nah itu maksud Tuhan. Kalau saya ambil waktu itu, misalnya manajemen atau akuntansi, bersama dengan Salomo kita harus berkata, sampai di sini Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong. Ke depan seperti apa? Tuhan menolong, andalkan Tuhan. Dan terakhir dari khotbah ini, hikmat yang diberikan Tuhan kepada kita
hari ini karena nggak dinyatakan melalui mimpi. Jadi jangan pernah berpikir Bapak Ibu, saya mau seperti Raja Salomo nanti malam bermimpi, supaya Tuhan bertanya kepada saya apa yang mau diberikan, supaya ini kesempatan saya untuk memberitahu kebutuhan saya. Tuhan sekarang tidak berbicara melalui mimpi lagi, sudah berbicara di closing dengan Yesus Kristus Sang Firman. Jadi kalau kita hanya hari ini bermimpi, namanya bunga-bunga tidur. Kalau pada zaman dulu iya mimpi dipakai Tuhan. Kalau sekarang melalui Alkitab firman. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Berarti Bapak Ibu saudaraku, ketika merenungkan firman Tuhan siang dan malam, Roh Kudus bekerja dan memberikan hikmat kepada kita menapaki setiap jalan yang harus kita tempuh, memutuskan dan mengambil keputusan pada hal-hal yang penting yang harus kita putuskan. Itulah sebabnya kita sangat bersyukur hari ini kita memutuskan satu keputusan yang kekal, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, hidup di dalam perenungan firman Tuhan siang dan malam. Maka hikmat dari Salomo menolong setiap orang percaya setiap hari mengerti kehendak Tuhan. Jadi kehendak Tuhan tidak datang melalui tafsir mimpi, tidak datang melalui Bapak Ibu, melalui orang-orang di sekitar kita, tapi melalui firman Tuhan. Maka bacalah tipsnya, kitab Amsal, 1 pasal 1 hari. Kan Amsal 30 pasal, ada 30 hari 1 bulan. Maka Bapak Ibu 1 pasal 1 hari sesuai dengan tanggal itu. Misalnya hari ini tanggal 30, bacalah Amsal 30. Pasti kita diberkati Tuhan. Dan hikmat dari Salomo itu sampai hari ini ada. Tapi bukan melalui mimpi, tetapi di dalam Yesus kita terima, dan Roh Kudus memberikan kepada kita pengertian, sehingga kita dapat berbahagia, kita dapat bersukacita, sekalipun di sekitar kita mengkhawatirkan, sekalipun di sekitar kita tidak mempunyai apa-apa lagi, tapi karena bersama Tuhan, Sang hikmat itu, kita memilikinya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, anugerah-Mu kepada kami, dan Engkau berikan bagi kami hikmat sehingga kami mengalami kesempurnaan. Dan tolonglah kami hidup di dalam hikmat yang dikerjakan Roh-Mu melalui Roh Kudus dan juga oleh firman. Kami puji muliakan Engkau ya Bapa. Kami mengucap syukur karena kebaikan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita sudah diberkati oleh yang disampaikan oleh hambanya, meminta hikmat dan pengertiannya daripada Tuhan. Amin. Kita juga akan diberkati oleh persembahan pujian oleh PWNI. Dipersilakan.
Terima kasih banyak atas persembahan pujian oleh kaum PWMI. Kiranya Tuhan terus memberkati PWMI lebih maju lagi ke depannya. Amin. Sebentar kita akan mengumpulkan persembahan. Firman Tuhan berkata, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang baik, pada hari ini kami mengucapkan syukur atas segala karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan bagi kami. Kami tahu segala yang kami miliki berasal daripada-Mu dan Engkau telah adalah sumber keberkahan yang tiada hentinya bagi kami. Oleh karena itu Bapa, pada saat ini kami mau mempersembahkan segala sesuatu yang kami miliki kepada-Mu. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami persembahkan ini sehingga menjadi kemuliaan-Mu di atas kerajaan sorga. Terima kasih Bapa yang baik atas berkat-Mu yang tiada hentinya bagi kami. Kami mengucap syukur. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita naikkan pujian kita, besar anugerah-Mu. Berikan
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kedua kalinya. Amin. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, masih ada sukacita? Amin. Sebelum kita mendengarkan warta jemaat, kita sekali lagi memuji memuliakan Tuhan dengan lagu pujian Bersyukurlah. Yang setuju boleh kita bangkit berdiri bertepuk tangan untuk Tuhan. Kita katakan syukur kita sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Katakan nana. Sekali lagi.
jemaat sungguh luar biasa ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua dan kemuliaan Tuhan. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan kita. Majelis dan seluruh jemaat GMI Immanuel Banjarmasin mengucapkan selamat datang kepada Saudari Lanci, keponakan Ibu Ikhwa. Jika berkenan boleh berdiri dan memperkenalkan diri. Boleh mari kita sambut dengan tepuk tangan. Perkenalkan sekali lagi, nama saya Violansi Anta Irawati. Saya adalah keponakan dari Ibu Ikhwa. Ya, saya diajak hari ini untuk menghadiri acara ulang tahun beliau sekalian di sini. Amin. Terima kasih atas perayaan yang dirayakan untuk saya. Ya, cukup itu saja. Terima kasih. Terima kasih banyak. Selanjutnya berita sepekan adalah sebagai berikut. Boleh kita lihat di warta. Yang pertama dari Panitia Kebaktian. Terima kasih untuk pelayanan Pendeta James Damani dan semua tim pelayan yang bertugas pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih juga untuk jemaat Tuhan yang memberikan persembahan konsumsi pada hari ini. Minggu depan tanggal 6 Agustus 2023 kita akan menerima sakramen perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus untuk minggu depan. Yang kedua dari Komisi Penata Layanan dan Keuangan, kantung persembahan diedarkan 2 kantung untuk kas gereja. Persembahan ke depan untuk mendukung sewa ruang Meratus Hotel Palem. Dan minggu depan juga adalah minggu pertama dalam bulan Agustus 2023. Mari kita datang ke rumah Tuhan, membawa dan menyerahkan persembahan persepuluhan kita. Yang ketiga dari keanggotaan dan evangelisasi, adapun jemaat yang berulang tahun di bulan Juli 2023 ini ada Saudara Yuda, Saudara Ezer, Saudara Boinus, Saudari Juli, Ibu Limlihiwa, Saudari Nadia, dan Ibu Sarah Cynthia. Dan juga ulang tahun pernikahan untuk Bapak Elson Padang dan Ibu Agustina Danti. Hanya Tuhan terus memberkati dan terus dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan juga. Hari ini setelah ibadah akan kita rayakan bersama perayaan ulang tahun anggota jemaat. Mengimbau semua jemaat tetap stay di tempat ibadah ya, untuk kita rayakan bersama-sama. Jika ada yang berulang tahun di bulan Juli dan belum diwartakan, harap menginformasikan ke Komisi Keanggotaan atau Ibu Evangelis Ibu Charles Eviati. Selanjutnya yang keempat dari konferensi jemaat, minggu depan akan diadakan konferensi jemaat untuk pemilihan Majelis Jemaat periode 2023-2025 dengan disiplin GMI tahun 2017. Boleh kita lihat di layar formasi yang akan diisi. Selanjutnya untuk dasar-dasarnya ada majelis jemaat, persyaratan anggota majelis jemaat, dan tugas dan tanggung jawab majelis jemaat boleh kita lihat di layar. Selanjutnya yang kelima dari Komisi Diakonia Sosial, kita bersyukur kondisi kesehatan saudari kita Maria Jessica Panggabean sudah semakin membaik dan sudah bisa rawat jalan dan sudah kembali ke rumah dan sedang melaksanakan berobat jalan. Mari kita terus doakan untuk pemulihan dan kesembuhan daripada saudari kita Maria supaya terus ditolong Tuhan dan bisa segera dipulihkan. Selanjutnya dari P3MI, flash meeting P3MI pada hari Kamis 3 Agustus 2023 jam 7
malam Wita di Pastori dengan topik 12, di mana hartamu di situ juga hatimu, dengan liturgis oleh Saudara Hardin, mengingatkan kehadiran semua teman-teman P3MI. Jika ada jiwa baru yang kita bawa, dengan sukacita kita akan sambut bersama-sama. Selanjutnya persekutuan P3MI Sabtu 5 Agustus 2023 jam 7 malam di Pastori dengan tema investasikan waktumu. Liturgis oleh Saudara Opelius Gula, pelayan firman oleh dan pemusik oleh tim pemusik, mengingatkan kehadiran semua P3MI untuk boleh bersekutu bersama. Yang ketujuh dari Komisi Pendidikan Agama Kristen atau PAK, boleh kita lihat di layar untuk gemar membaca Alkitab dari Senin sampai Minggu. Boleh kita lihat di layar. Dan juga pelayan dan tata ibadah pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2023. Pelayan firman oleh Bapak Pendeta James Damani, liturgis oleh Saudari Beatrix Sitohan, pemandu pujian Saudara Hardin dan Saudari Werni, pemusik Saudari Sosen, Saudara Yohanes dan Saudara Anton. Pembaca epistol oleh Saudari Julina Zega, doa syafaat oleh Ibu Evangelis Novia Daud, persembahan oleh Saudari Evangelis Kastevi, operator streaming oleh Saudara Delfrian, operator LCD oleh Saudari Natalia Tilongbenua, penyambut jemaat PWMI dan sekolah minggu Jalas Etiati. Begitu juga dengan doa syafaat, boleh kita lihat belum dicantumkan dalam slide ya. Oke, Bapak Ibu, itu saja untuk warta jemaat kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.